Selamat datang Pak Wahyudi, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan halo teman-teman semua, perkenalkan saya Surya. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah tema mengenai wawasan Nusantara. Mengapa saya bahas tema ini? Itu jawabannya simple, karena menurut saya nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan Nusantara itu seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena menurut saya nilai-nilai yang ada di wawasan Nusantara itu sangat bagus dan mulia. Namun saya rasa tidak semua orang mampu untuk menerapkan nilai-nilai dari wawasan Nusantara ini ke kehidupan sehari-hari. Dan hal itu juga terjadi pada diri saya sendiri begitu. Jadi mari sama-sama di video ini kita mencari tahu apa saja masalah-masalah yang timbul akibat tidak adanya wawasan Nusantara di kehidupan masyarakat dan bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mengatasinya. Pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu diambil dari 3 kata yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Wawas yang berarti penglihatan atau pandangan, nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara yang bermaksud di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi jika dapat disimpulkan, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu Indonesia itu sendiri. Atau kalau dari interpretasi saya, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan pengetahuan akan Nusantara, seperti ideologi, sejarah, batas wilayah, norma-norma, peraturan, dan lain-lain yang akan menimbulkan rasa nasionalisme dan persatuan di tubuh masyarakat yang akan membantu Indonesia untuk mencapai tujuannya. Lalu tujuan dari wawasan Nusantara itu apa? Sebenarnya tujuannya itu ada banyak, namun saya mengambil 2 yang menurut saya paling penting, yaitu memunculkan rasa nasionalisme dan persatuan di tubuh masyarakat. Karena dengan 2 rasa ini akan membuat masyarakat Indonesia itu lebih mementingkan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, golongan, suku, ras, dan sebagainya. Nah, setelah mendengarkan pengertian dan tujuan dari wawasan Nusantara tadi, sekarang mari kita merefleksikan diri. Apakah wawasan Nusantara sudah terlaksana di masyarakat dan di diri kita sendiri? Kalau kalian sering berselancar di sosial media, kalian pasti pernah melihat sebuah video yang menunjukkan seorang aparatur negara itu tidak hafal mengenai 5 sila Pancasila. Dan masyarakat-masyarakat juga ada yang tidak hafal dengan sila-sila Pancasila. Hal ini sangat miris sekali, karena Pancasila yang merupakan pilar ideologis bangsa Indonesia saja mereka tidak hafal. Maka mungkin saja nilai-nilai yang ada di Pancasila itu tidak mereka terapkan di kehidupan bermasyarakat, sehingga munculnya masalah-masalah yang timbul seperti isunya korupsi, kolusi, nepotisme, lalu ada isu terpecah belahnya masyarakat karena isu suku, ras, agama, dan suku, dan masih banyak masalah-masalah lainnya, yaitu itu yang timbul karena tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Lalu contoh yang berikutnya adalah masyarakat kita, terutama generasi muda, itu sudah mulai kehilangan ketertarikan akan sejarah, budaya, dan ideologi dan norma-norma yang ada di Indonesia. Namun mereka lebih tertarik kepada sejarah, budaya, ideologi negara lain. Contohnya seperti ada golongan itu yang sangat menyukai budaya-budaya dari Jepang, maka yang akan muncul itu istilah wibu. Lalu ada juga golongan-golongan, terutama para gadis-gadis, itu sangat menyukai industri-industri Korea, sehingga budaya-budaya dan cara berbicara, cara berpakaian itu mereka sangat terinfluence oleh negara Korea gitu. Dan masih banyak contoh-contoh ketertarikan yang berlebihan kepada negara lain. Yang sebenarnya hal tersebut sah-sah saja, karena ya toh itu kesukaan mereka. Saya tidak bisa mencegah gitu, tidak bisa melarang gitu.
Namun ironisnya adalah mereka itu menerapkan pemahaman serta nilai-nilai yang mereka tahu dari negara lain itu diterapkan di negara Indonesia, yang dimana dari segi norma-norma, peraturan, budaya itu sangat berbeda. Mereka lupa bahwa Indonesia itu juga punya sejarah yang menarik loh, budaya yang menarik loh, norma-norma yang harus dihormati loh, begitu. Dari dua hal yang sudah saya sampaikan tadi, itu sudah bisa menggambarkan bahwa Indonesia itu sudah kehilangan rasa nasionalisme dan rasa persatuannya, terutama di generasi muda. Jika hal ini terus dibiarkan, maka jangan kaget jika Indonesia akan mencapai kemungkinan terburuk, di mana Indonesia akan runtuh secara perlahan-lahan, bukan karena serangan dari negara lain atau intervensi dari negara lain, namun karena sudah hancurnya negara kita dari dalam, karena terpecah belahnya masyarakat kita dan hilangnya rasa nasionalisme di tubuh masyarakat kita. Lalu sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah dan memperbaiki hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi? Jika kita ingin adanya perubahan, maka kita selalu dapat memulai dari diri kita sendiri. Jika diri kita sendiri sudah matang dan sudah menerapkan hal-hal tersebut, maka dapat kita sebarkan ke orang-orang sekitar kita. Yang pertama, itu kita dapat mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Contoh, jika kamu seorang pelajar, maka kamu dapat belajar dengan giat. Dan jika kamu seorang atlet, itu kamu bisa membanggakan nama Indonesia di bidang olahraga, serta masih banyak contoh-contoh lainnya. Lalu kita bisa menerapkan amal-amal yang ada di Pancasila di kehidupan sehari-hari, seperti kita mengamalkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan persatuan. Lalu kita dapat menumbuh kembangkan kecintaan kita terhadap negara kita sendiri dengan cara mulai mempelajari sejarah, mempelajari budaya-budaya kita, mempelajari peraturan-peraturan, menerapkan norma-norma, dan masih banyak lagi, agar kita itu tidak hanya penuh pengetahuan akan negara lain, namun juga penuh pengetahuan akan negara kita sendiri. Ingat, ada sebuah pepatah yang mengatakan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Sebenarnya masih banyak solusi yang dapat kita lakukan. Yang saya sebutkan tadi masih hanya sebagian kecil saja. Kalian bisa cari sendiri nanti. Pesan terakhir dari saya adalah, jika semua orang Indonesia itu sudah memiliki pemahaman ini dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari, maka percayalah, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat. Segitu saja video dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.